Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya teman-teman dalam kondisi prima, selalu berbahagia, dilancarkan rezekinya, dan tentunya mendapatkan profit yang maksimal dalam dunia cryptocurrency. Baik, pada video kita yang keempat malam hari ini teman-teman, kita masih membahas lagi terkait Bitgerbrice ya, lanjutan video kita yang tadi siang teman-teman ya. Di sini admin ingin berbagi sedikit informasi terbaru. Tentunya ini menjadi salah satu info yang cukup penting ya untuk teman-teman ketahui, sekaligus salah satu info yang bakalan membuat teman-teman meyakini terkait potensi Bryce ke depannya. Ini kabar bagus teman-teman ya. Bitgerbrice ada 1,1 juta dolar Bryce keluar lagi dari Bitger Ventures teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, setiap hari teman-teman ya, setiap hari Bitger Ventures itu menggelontorkan dana cukup banyak teman-teman ya, jutaan dolar. Bayangkan setiap hari. Kripto mana yang seperti ini teman-teman? Tidak ada ya, tidak ada kripto yang sekeren dan seroyal Bryce teman-teman ya. Apa sih sebenarnya tujuannya? Teman-teman sudah bisa baca di thumbnail yang kami tampilkan di sini. Di sini 1,1 juta US dollar ke D-Lens. Targetnya apa? Targetnya ini teman-teman ya. Targetnya ini. Targetnya adalah menjadikan Bryce menjadi salah satu kripto dengan ekosistem terbaik di dunia. Karena ketika ekosistem dari sebuah kripto itu jempolan, maka secara otomatis fundamental dari token atau koin itu akan bagus. Otomatis token atau koin itu bakalan diadopsi oleh banyak orang. Pasti dong ya, pasti ya, karena ekosistemnya luas. Banyak yang bermitra dengan perusahaan induk dari token tersebut teman-teman ya. Oke, kita langsung bahas ya, target ekosistem kripto nomor 1. Kita langsung ke harga terlebih dahulu teman-teman ya. Berbicara persoalan harga saat sekarang ini teman-teman ya, itu bukan menjadi patokan admin ya. Kenapa? Karena harga dari sebuah cryptocurrency itu bisa berubah-ubah kapan saja teman-teman ya. Saat ini ya oke lah Bryce dumping teman-teman ya, tapi besok atau lusa atau bulan depan bisa jadi Bryce bullish teman-teman ya, bukan biris lagi. Nah, apalagi kalau kita lihat di sini titik support terkuat dari Bryce itu dibangun di level berapa ya? 29 teman-teman ya. Yang mana kita lihat di sini ada whale yang ada investor yang menjual lagi Bryce-nya. Tapi di sini sudah muncul candlestick hijau di angka 2899. Ini tandanya ada pemain kripto yang juga membeli Bryce di harga 289. Kemudian kalau kita cek di depth-nya teman-teman ya. Kalau kita cek di depth, perhatikan ya, buyer lebih tinggi daripada seller. Kita lihat sebenarnya ya, kalau kita lihat seller di depth Bryce ini sepertinya hanya sedikit yang menjual Bryce, cuman dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, sebaliknya buyer Bryce itu banyak sekali yang membeli Bryce tapi dalam jumlah yang kecil. Artinya kemungkinan besar yang membeli Bryce saat sekarang ini bukan paus, tapi pemain-pemain kripto seperti kita teman-teman ya, yang modalnya kecil atau modalnya menengah ke bawah. Sedangkan yang melakukan proses penjualan itu adalah trader yang memiliki saldo Bryce dan jumlah banyak. Coba diperhatikan garisnya, garis putus-putus di area penjualan itu relatif tinggi teman-teman ya. Nah, ini relatif tinggi. Sedangkan kalau kita lihat di area pembelian itu sepertinya bertingkat-tingkat sedikit demi sedikit. Ini menandakan bahwa banyak orang yang membeli Bryce cuman ya dalam jumlah yang sangat kecil ya. Bukan paus yang melakukan pembelian. Jadi ketika paus nanti masuk teman-teman, bakalan terbang ini Bryce ya. Saya sangat yakin ya, tapi teman-teman tetap liur ya. Ini bukan saran keuangan. Oke, langsung ke informasi utama. Baru-baru saja teman-teman ya, kita lihat kembali gebrakan dari Bitger Ventures ya. Di sini dikatakan we have made strategy investment of
$1 million USDT in Dlens.com, the leading freelance platform ya. This investment will help Dlens expand its services in and provide more opportunities for freelance around the world. Wow, di sini artinya kami telah melakukan investasi strategis sebesar 1,1 juta US dollar di Dlens.com, platform pekerja lepas terkemuka. Jadi, Dlens.com ini adalah perusahaan bagian freelancer. Artinya kalau misalkan ada yang meminta jasa pekerjaan desain kah atau apakah, maka bisa menggunakan Dlens.com, karena Dlens.com ini adalah semacam platform pekerja lepas terkemuka. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, bahwasanya investasi ini akan membantu Dlens memperluas layanannya dan memberikan lebih banyak peluang bagi pekerja lepas di seluruh dunia. Nah, coba teman-teman perhatikan dulu, jangan di skip dulu videonya teman-teman ya. Teman-teman coba ingat-ingat dulu ya, bahwa Bitger Ventures itu melakukan investasi uang dalam jumlah besar ke berbagai perusahaan dengan tema yang berbeda-beda. Nah, jadi tidak ada satu perusahaan yang mitra kerja dengan Bitger Ventures itu yang punya pekerjaan yang sama. Contoh, misalkan ya, kita klik dulu di sini untuk website Bitger Ventures, kita masuk ya. Ini ya, Dlens ini adalah semacam perusahaan freelancer ya. Sedangkan kita lihat kemarin Bryce Bitger juga bekerja sama dengan Murati AI. Jadi ini kedua perusahaan yang menjadi kemitraan daripada Bryce itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Satu fungsi di bidang media sosial, satu fungsi di bidang teknologi. Nah, coba kalian pikirkan apa tujuannya. Tujuannya adalah Bryce sepertinya ingin menguasai berbagai macam sektor dalam industri di dunia cryptocurrency teman-teman ya. Artinya apa? Bryce ingin memasuki semua sektor bidang kehidupan manusia. Contohnya kesehatan, kemudian game, kemudian apalagi freelancer, kemudian teknologi. Bryce ingin masuk semua ke dalam ekosistem mereka dan kemudian nantinya menarik mereka masuk ke dalam ekosistem satu atap Web3 punyanya Bitger, dan yang bakal menjadi bosnya di situ adalah Bitger. Kenapa? Karena mereka punya saham di berbagai perusahaan tersebut. Coba kalian pikir ya, apa yang admin katakan, apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal teman-teman ya? Ini sangat luar biasa ya. Jadi tentunya kita bisa lihat di sini tadi teman-teman. Coba lihat di sini Dlens, kemudian Murati ya, kemudian Imov ini bidang kesehatan teman-teman ya. Kemudian Vita Inu adalah perwakilan untuk kripto. Jadi setelah Vita Inu sepertinya tidak ada lagi investasi Bryce ke beberapa token, hanya Vita Inu teman-teman. Kemudian ada Symbiosis, kemudian ada Carbon, kemudian ada Parex ya. Nah, kemudian ada Julius Web. Ini memiliki perusahaan yang menjadi mitra Bryce ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda satu sama lain. Tujuannya apa? Tujuannya ini teman-teman. Coba diperhatikan ya. Jangan di skip dulu teman-teman, jangan di skip dulu, please, jangan di skip dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Lihat di sini bagian area sini teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah sering sekali saya perlihatkan, tapi saya perlihatkan terus karena memang penting teman-teman. Nah, ini kan jaring-jaring ekosistem. Ini ada yang kota-kota kecil ini, inilah yang sudah diajak bermitra oleh Bryce. Nah, sedangkan yang di tengah ini adalah induknya, yaitu Bitger. Bitger ini mengendalikan ekosistem dalam jaringannya dengan bermitra dengan banyak perusahaan yang berbeda fungsi. Kemudian garis-garis ini terhubung satu sama lain, tapi ujung-ujungnya nanti itu mengarah ke Bitger. Jadi kita bisa menganggap bahwa Bryce Bitger ingin menguasai berbagai macam sektor dalam industri 2023. Tujuannya apa teman-teman? Satu tujuannya adalah membangun sebuah ekosistem yang kuat, atau bahkan kita bilang membangun sebuah ekosistem nomor satu teman-teman ya. Contoh misalkan kalau ada perusahaan yang ingin bermitra dengan Bryce di bidang kesehatan, maka Bryce akan menunjuk Imov. Kemudian ada yang mau bermitra tentang freelancer, maka Bryce akan menunjuk Dlens.
Atau ingin berintegrasi dengan tiket pesawat terbang, maka Bryce itu menunjuk Trafalah. Nah, itulah tujuannya teman-teman ya, bagaimana Bryce ini menjadi penguasa dalam ekosistem industri kripto dengan menggabungkan banyak perusahaan dengan fungsi yang berbeda dalam satu atap ekosistem punyanya ekosistem Bryce, dan itu diwujudkan melalui gelontoran dana yaitu Bitger Ventures. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana dana daripada Bitger Ventures? Dana dari Bitger Ventures itu berasal dari dana investor-investor swasta yang berinvestasi di lembaga Bitger Ventures. Jadi otomatis mereka akan mendapatkan keuntungan teman-teman dari hasil investasi mereka di Bitger Ventures. Dana itu akan dibagi dua teman-teman ya, satu ke investor swasta, keuntungannya ke investor swasta, dan sebagian lagi ke pengembangan ekosistem Bryce. Ini yang saya katakan tadi. Jadi dana dari profit dari Bitger Ventures itu akan digunakan untuk membiayai pengembangan ekosistem Bryce. Nah, mengenai harga teman-teman, ketika Bryce ini ekosistemnya sudah kuat, maka harga daripada Bryce juga akan naik. Kenapa? Karena ketika ekosistemnya kuat, maka adopsi besar akan datang. Rp1, Rp10 itu pasti bisa, asalkan project Bryce ini tidak gagal. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi ingat, ini adalah spekulasi pasar admin. Kalian boleh ikuti, kalian juga boleh tidak ikuti. Tetapi untuk urusan transaksi jual beli, admin tidak bertanggung jawab. Itu urusan kalian masing-masing. Tetap dior, tetap riset, perhatikan candlestick, dan gunakan uang dingin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.